Salam sejahtera bagi kita semua. Indonesia memiliki keragaman. Salah satunya adalah keragaman agama. Namun, apakah dengan keragaman agama ini orang-orang di Indonesia sudah bisa bertoleransi dengan baik? Untuk menjawab hal itu, saya akan bicara Aries dari kelompok 5X4 sudah mewawancarai beberapa narasumber dari berbagai agama untuk ditanyai tentang pengalaman toleransi mereka. Dan berikut adalah hasil wawancara kami. Selamat menyaksikan. Waalaikumsalam, nama saya Agus Nuso sebagai Kepala Kasih Bidang Usaha di Masjid Nasional Akbar Surabaya. Saya di sini sebagai pemandu, kita sering panggil ya Pak Madu Hayu. Jadi di sini kalau pemandu itu istilahnya yang memimpin setiap kali upacara doa. Nama saya Romo Agustinus Tribudi Utomo, hanya dikenal pada umumnya Romo Didi begitu. Saya seorang Romo dari Gereja Katolik. Jadi untuk merendahkan ajaran agama lain itu sangat tidak dibenarkan, karena kita harus toleransi sesama pemeluk agama sehingga kita bisa hidup rukun, tentram, dan bisa sejajar untuk kehidupan yang layak. Menurut saya dari sisi agama ini ya, saya masukkan lagi ke dalam sisi agama Hindu ya. Di agama Hindu mengenal Vasudewa Kutumbaka, artinya kita semua ini saudara. Tidak ada yang namanya perbedaan-perbedaan. Maka bagi saya diskriminasi, intoleransi itu adalah seiring kedewasaan. Kalau mau memberantas, melawan diskriminasi ya caranya mendewasakan iman orang itu. Kalau orangnya semakin dewasa ya pasti semakin toleran dan semakin hormat terhadap perbedaan, menghargai perbedaan-perbedaan. Itu pendapat saya yang pertama. Pengalaman dari saya memang belum pernah saya mengalami terkait dengan perizinan yang menghambat atau untuk orang beribadah ya. Jadi dalam pendirian tempat ibadah sudah diatur harus mengacu pada aturan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 8 dan 9 tahun 2006, yaitu tentang terkait dengan quorum kerukunan umat beragama dan pendirian tempat ibadah. Jadi orang yang akan melaksanakan ibadah itu harus diberi toleransi untuk melaksanakan ibadah. Kalau kebetulan di pura ini dari awal berdirinya itu nggak pernah terjadi. Jadi memang pura ini dulu adalah tanah kosong, dihibahkan untuk pembangunan tempat ibadah. Ini belum ada, gedung ini belum ada. Lama-lama dibangunlah gedung ini karena untuk si pendidikan untuk anak-anak kan nggak ada, dibuatlah di sini pakai kesempatan. Samping-samping ini masih kosong, belum ada rumah seperti ini. Sana ada rumah masih kosong semua. Terus pembangunannya tidak ada kendala, lancar. Dan kebetulan di tahun kemarin 2021 ya, ini pura ini sudah kita daftarkan ke Dirjen, jadi istilahnya sudah resmi menjadi pura dan tidak ada kendala untuk permintaan stempel RT RW. Kita masih dapat dari warga sini. Semoga keberadaan pura ini juga tidak mengganggu warga yang lain. Jadi kita masih tetap toleransi lah. Setiap kali kita ada acara apa, kita juga akan bagi-bagi sesuatu umat sekitar yang non gitu ya, seperti itu. Kalau di sini ya, dan sudah beberapa kali kita ini sebenarnya melaporkan kepada pemerintah, tetapi ya sampai hari ini belum ada perubahan.
Misalnya, memang di sebelah kita ini kan ada kafe, ada pasar, ada paling tidak tiga speaker yang keras. Ketika kita beribadah, kita dengar semua itu. Ya, di satu sisi bahwa secara subjektif bagi kita umat Katolik, ya diajari sabar untuk tidak marah dengan itu. Dan terbiasa di tengah keramaian, kebisingan, masih tetap bisa berdoa. Itu juga hal positif. Tetapi secara objektif bahwa itu terjadi kekerasan suara. Jadi ada pemaksaan suara yang melampaui pagar. Jadi bayangkan speaker yang sangat keras pada saat kita ibadah. Memang kita sudah melaporkan, ya, sudah kepada aparat keamanan, kepada kepolisian, kepada desa, kepada pejabat. Ya, tetapi buktinya ya sampai sekarang suara itu tetap ada. Ya minimal mestinya kalau saling menghargai, kita menghargai mereka cari duit. Tapi juga bagaimana juga mereka menghargai. Ada saat orang lain sedang memuji dan memuliakan Tuhan, dia membuat suara, musiknya musik dangdut, musik bukan musik rohani, yang sangat keras dan bisa mengganggu ke gereja. Misalnya, kalau sudah ibadah silakan lanjutkan, ya nggak masalah sebenarnya. Toleransi hendaknya ada pada saat ibadah itu sendiri. Ya, paling tidak prinsip dalam toleransi itu apa? Apa yang aku tidak mau orang lain lakukan kepadaku, maka aku juga tidak akan melakukan itu pada orang lain. Itu yang prinsip toleransi, ya. Maka apa yang aku harapkan orang lain lakukan ke aku, maka aku juga seharusnya melakukan itu pada orang lain. Begitu kira-kira, ya. Pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban yang terjadi yaitu 1. Melanggar hak asasi manusia orang lain. Pada pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara, dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 yang berbunyi, hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. 2. Pengingkaran kewajiban untuk menghargai semua umat beragama, kerukunan antar umat beragama, menghormati orang beribadah, dan perizinan rumah ibadah. Pada pasal 29 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jadi harapan saya semua umat beragama itu harus rukun, bisa hidup berdampingan dan bisa melaksanakan ajaran masing-masing agama. Jadi kita harus toleransi untuk melaksanakan agama lain. Apabila ada yang melaksanakan sholat, itu harus diberi toleransi untuk melaksanakan sholat. Orang yang melaksanakan ibadah di gereja, kita harus toleransi memberi kesempatan kepada mereka untuk melaksanakan ibadah di gereja. Itu pun dengan sebagaimana agama-agama lain. Jadi kita harus rukun, toleransi sesama pemeluk agama. Harapan kedepannya untuk toleransi di Indonesia itu memang saya besar harapannya. Karena apa? Harapan toleransi itu, toleransi hanya digembor-gemborkan sekarang itu, tapi tidak mengena esensinya dari toleransi.
esensi toleransi adalah saling menghormati dan tidak menganggap dirinya paling tinggi, paling benar, paling suci. Ya, saya mengharapkan dan mengandalkan sebenarnya sistem pendidikan. Ketika satu, budaya itu semakin lemah, seni semakin lemah, maka pasti pluralitas itu akan semakin sulit. Ketika seni dan budaya itu tidak dikembangkan, maka orang akan semakin kasar, orang akan semakin keras, orang akan sulit untuk menghargai orang lain. Karena mengapresiasi karya orang lain bagian dari seni ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, bahwa saya berharap negara ini juga semakin dewasa ya, dalam sistem pemerintahan, dalam sistem kemasyarakatan, itu semakin dewasa, semakin matang, semakin damai. Kalau ada toleransi kan damai, nggak usah takut. Dan hidup beragama jangan didasari oleh rasa takut dan kemarahan, karena itu akan merusak relasi kita dengan Tuhan toh. Kalau misalnya saya menyembah Tuhan tapi terus membenci kamu gitu ya, masa itu akan bisa menyembah Tuhan? Nah, mengotori cara menyembah dengan kebencian, iri hati, kecurigaan, takut sekali. Padahal kita tahu misalnya untuk jadi Katolik itu harus pelajaran 38 kali minimal setahun pelajaran baru boleh masuk Katolik. Jadi nggak mungkin kita ini akan kristenisasi, nggak mungkin. Kalau bagi Katolik loh ya, bagi yang lain saya kurang tahu. Sebenarnya tidak perlu khawatir kalau bergaul dengan orang Katolik, baik-baik dengan Katolik itu nanti khawatir jadi Katolik, nggak usah khawatir. Dan setiap orang punya hak asasi untuk memeluk agamanya, jadi ya ngapain takut? Iya, oke gitu. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa, bagi bangsa yang memujanya. Nah, tadi itu adalah hasil wawancara kami dengan beberapa narasumber. Opini saya, menurut saya, warga Indonesia masih belum secara maksimal bisa bertoleransi dengan penganut agama yang berbeda, utamanya ketika mereka beribadah. Mereka kurang bisa memposisikan posisi mereka saat orang lain beribadah, saat bagaimana harusnya mereka yang lakukan untuk menghormati orang lain beribadah. Maka dari itu solusi dari saya adalah bila melihat orang yang beragama beda dengan Anda, maka berilah kesempatan mereka melakukan ibadahnya sampai selesai, lalu lanjutkan kegiatan kalian, entah itu berdagang, bermain, dan yang lain-lain yang sifatnya yang tadinya bisa mengganggu ibadah umat beragama yang lain.
Sekian, itu dia opini dari saya.